Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Natasha Aprilia dengan NPM S1J02471 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Genevianti. Tanaman yang saya akan presentasikan adalah tanaman gandum dengan spesies yaitu Triticum sp yang termasuk ke dalam familia Graminae. Tanaman gandum merupakan salah satu tanaman serealia yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi bahan pangan utama di banyak negara. Tanaman ini banyak dibudidayakan karena kandungan gizinya yang kaya serta berbagai manfaat dalam industri pangan dan non-pangan. Tanaman gandum sendiri yaitu terdiri dari berbagai bagian utama, yaitu daun, bunga, biji, dan batang. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Yang pertama yaitu morfologi daun. Daun gandum memiliki struktur yang terdiri dari ujung daun, tulang daun utama, permukaan daun, dan helaian daun. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan dan air, serta membantu proses pernapasan, transaksi, dan gutasi. Berdasarkan struktur dan kelengkapannya, daun gandum tergolong sebagai daun tidak lengkap karena tidak memiliki tangkai daun, tetapi memiliki upi yang membungkus batang daun. Daun gandum berbentuk runcing, panjang, dan meruncing di ujungnya, serta permukaan yang halus, serta tulang daun utama berbentuk hijau yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Selain itu, daun gandum termasuk ke dalam kategori daun tunggal karena hanya memiliki satu helaian per tangkai. Selanjutnya yang kedua yaitu morfologi bunga. Bunga gandum memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari tanaman lain. Bunga ini dikategorikan sebagai bunga tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak dan mahkota bunga. Namun tetap tergolong sebagai bunga sempurna karena memiliki dua organ reproduksi utama yaitu putik sari dan benang sari. Bunga gandum juga termasuk ke dalam kelompok bunga majemuk karena tersusun dalam bentuk bulir kecil pada satu tangkai utama. Proses penyerbukan pada bunga gandum sendiri terjadi melalui mekanisme anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Hal ini disebabkan karena serbuk sari dari bunga gandum sendiri itu sangat ringan, sehingga mudah terbawa angin dan jatuh pada putik bunga lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu morfologi buah dan biji. Biji gandum memiliki bentuk lonjong dengan panjang sekitar 6-8 mm dan lebar sampai 2 dan 3 mm. Warna dan ukuran biji dapat bervariasi tergantung varietasnya. Biji gandum terdiri dari beberapa bagian utama yaitu embrio, kulit biji, endosperma, dan eleuron, yang masing-masing memiliki fungsi penting, seperti embrio yang berfungsi sebagai bakal tanaman baru yang kaya akan nutrisi lemak, protein, dan vitamin E. Sedangkan kulit biji berfungsi sebagai pelindung fisik yang membantu mencegah kehilangan air. Endosperma merupakan komponen utama dalam pembuatan tepung gandum karena mengandung karbohidrat dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir yaitu eleuron yang berperan dalam proses perkecambahan dengan menghasilkan enzim yang membantu pemecahan cadangan makanan. Selanjutnya itu morfologi batang. Batang gandum termasuk ke dalam kategori batang rumput atau kalmus yang memiliki ruas-ruas dan buku sebagai tempat melekatnya daun. Batang gandum sendiri berbentuk bulat, berongga, dan memiliki permukaan licin tanpa duri atau rumput. Tanaman ini tumbuh secara tegak atau erectus dengan sistem perkecambahan yaitu monopodial, yaitu perkecambahan yang berbentuk dari tunas utama. Fungsi utama batang adalah untuk menopang bagian tanaman di atas tanah, yang membantu transportasi air dan nutrisi dari akar ke daun, serta menyimpan cadangan makanan dalam jumlah yang terbatas. Sebagai tanaman anual atau musiman, gandum menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim tanam. Selanjutnya itu adalah morfologi percabangan batang. Percabangan pada batang gandum bersifat monopodial, di mana batang utama tumbuh dominan sementara anakan atau tileri muncul dari buku-buku bagian bawah batang. Anakan ini berpotensi tumbuh menjadi batang produktif yang dapat menghasilkan malai, tergantung pada faktor lingkungan seperti ketersediaan air dan nutrisi. Selanjutnya itu adalah morfologi akar. Akar pada tanaman gandum atau Triticum sp ini termasuk ke dalam akar serabut yang berkembang setelah akar lembaga mati. Akar-akar ini bercabang-cabang dengan rambut akar yang memperluas area penyerapan, memungkinkan evakuasi dan penyerapan air dan nutrisi. Fungsinya adalah menyokong tanaman, menyerap dan mengangkut air serta mineral, meskipun tidak berperan dominan dalam menyimpan cadangan makanan seperti pada tanaman akar tunggang. Selanjutnya itu adalah organa metafora dan aksesoria. Tanaman gandum memiliki kuncup atau gema sebagai organa metafora utama. Kuncup ini terdiri dari kuncup ujung yaitu gema terminalasis yang berfungsi untuk pertumbuhan ke atas, dan kuncup ketiak yaitu gema axillaris yang berperan dalam pembentukan anakan.
Berbeda dengan beberapa jenis tanaman lain, gandum tidak memiliki rimpang, umbi, sulur, piala, atau duri karena tidak memerlukan alat perlindungan atau penyimpanan cadangan makanan dalam jumlah yang besar. Selain itu, tanaman gandum tidak memiliki organ aksesoria seperti trikoma, sisik, atau amergensia. Sebagai gantinya, fungsi proteksi dan regenerasi tanaman diambil alih oleh sistem perakaran dan kultur. Yang terakhir yaitu manfaat dan kegunaan tanaman gandum. Tanaman gandum memiliki berbagai manfaat yang menjadikannya salah satu komoditas pertanian paling penting dunia. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan, gandum merupakan bahan utama dalam produksi tepung terigu yang digunakan untuk membentuk berbagai produk makanan seperti roti, mie, pasta, dan kue. Yang kedua yaitu manfaat bagi kesehatan. Gandum kaya akan serat, protein, dan vitamin yang baik untuk sistem pencernaan, membantu mengontrol kadar gula, serta menjaga kesehatan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah tanaman gandum atau Triticum sp merupakan salah satu tanaman cerealia utama yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang luas, baik dalam bidang pangan, kesehatan, peternakan, maupun industri. Secara morfologi, gandum memiliki daun tidak lengkap, bunga majemuk yang mengalami penyerbukan oleh angin, biji yang terdiri dari berbagai bagian dengan fungsi spesifik, serta batang yang tumbuh tegak dengan percabangan monopodial. Selain itu, tanaman ini memiliki sistem pertumbuhan yang efisien dan mampu beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Dengan berbagai manfaatnya, gandum tetap menjadi salah satu tanaman pokok yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.